Baik, terima kasih. Pagi ini saya akan mensosialisasikan mengenai PTMP. Apa itu PTMP? Pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi saya akan share screen. Baik, jadi sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas SMP SMA Advent Cimindi. Dasar hukum pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah surat keputusan bersama Menteri ya, baik dari Mendikbud, Menkes, Menak, dan tentunya di sini atas peraturan Wali Kota Bandung. Nah, saya tidak membacakan secara mendetail, tapi ini adalah dasar hukumnya. Kemudian, dalam pelaksanaannya itu ada persiapan. Baik urutannya ini sudah ada. Urutan pertama itu pasti adanya rapat pimpinan kita ya yang paling tinggi. Kemudian ada rapat koordinasi dari camat, lurah, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita berada di tahap 2 di rakor tim verifikasi dan rakor sekolah yang lolos verifikasi akan diumumkan pada tanggal 10 September tahun 2021. Nah, kita ada di tahap verifikasi. Untuk verifikasi, ada beberapa hal yang sekolah perlu siapkan, orang tua perlu siapkan, demikian juga siswa. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaan. Tahap 1 adalah masa uji coba. Jadi pada saat ini sudah ada beberapa sekolah yang tatap muka ya, tahap 1. Tapi kapasitas ruangan itu hanya diisi 10-25% siswa. Nah, yang sedang kita usahakan pada saat ini adalah kita mengikuti tahap 2 atau masa transisi, di mana waktu pelaksanaannya adalah 2 bulan, dan kapasitas siswa yang diizinkan adalah 25-50%. Jika tahap 2 ini sukses, maka kita akan masuk ke tahap 3 yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini ada waktu pelaksanaannya antara bulan November dan Desember. Kemudian jika ini berjalan dengan lancar dan kasus corona semakin menurun, kita akan naik ke tahap masa new normal, di mana seluruh siswa diizinkan untuk masuk sekolah. Jadi sekali lagi adik-adik, dan mungkin ada orang tua yang bergabung pada saat ini, kita sedang berada dan mengusahakan untuk di tahap 2. Ini adalah gambaran mengenai jumlah sekolah calon plotting PTN terbatas yang ada di Kota Bandung ya. Saya hanya akan menyoroti di SMP dan juga SMA. Di sini ada 76 sekolah untuk SMP, 138 SMA yang sudah diizinkan tatap muka. Ini adalah jumlah sekolah piloting, jadi ini yang sudah diizinkan. Lalu untuk sekolah yang sekarang sedang tahap verifikasi, SMP ada 42, SMA ada 46, dan itu adalah termasuk sekolah kita ya. Di slide berikutnya, ini mungkin tidak perlu saya sampaikan, ini hanya plotting, piloting yang sudah ada di Andir, kita ada di Andir. Kalau di sekolah Andir itu SMP-nya ada 2 yang sudah boleh tatap muka, tetapi SMA-nya belum ada ya. Ini juga hampir sama kayak yang tadi. Tapi ini adalah rekap data
di mana sekolah pilotingnya itu ada juga yang siap, ada juga yang tidak siap. Nah, ini ternyata pada pelaksanaannya yang diizinkan itu berapa? 130 berapa tadi kan ya. Tetapi tahap 1 ini ternyata yang buka baru 42 untuk SMP dan 46 SMA. Nah, ini adalah fungsi dan peran kewenangan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 tingkat kecamatan, antara lain mengkoordinasikan dan membantu memantau jalannya kegiatan MONEF kesiapan PTM terbatas, menugaskan tim satuan tugas COVID tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, wilayah masing-masing untuk melakukan MONEF bersama dengan Distrik Kota Bandung, Dinas Kesehatan, Kemenak, dan KCD, kantor cabang dinas ya. Yang ketiga, menerima hasil MONEF dari tim MONEF berupa daftar kesiapan PPS. Jadi nanti kita akan melakukan verifikasi sekolah kita dinilai, lalu hasilnya akan dievaluasi. Kemudian yang keempat, memimpin dan mengkoordinasikan rapat pleno yang pesertanya terdiri atas unsur sebagai berikut. Nah, adik-adik bisa baca tulisan ini. Jadi hari ini sekolah kita akan dikunjungi tim verifikasi. Untuk SMP sudah ada kunjungan, tapi akan ada lagi kunjungan. Nah, itu nanti akan dirapatkan kembali, dibahas. Sekolah kita layak nggak ya untuk tatap muka? Yang kelima, peran camat. Di sini juga boleh dibaca. Camat selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di wilayah kecamatan menerbitkan izin bagi satuan pendidikan formal non-formal wilayah yang dinilai layak. Jadi karena kita ada di wilayah Andir, nanti untuk tingkat kecamatan izinnya itu dari Kecamatan Andir. Nah, ini untuk bagian persiapannya dalam pelaksanaan PTMT di Kota Bandung. Tentu yang pertama di sini satuan pendidikan. Sekolah harus bisa mempersiapkan. Yang kedua, satuan pendidikan mengkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, itu juga sudah kita lakukan ya. Kemudian Kepala Dinas KCD Wilayah 7 Kemenak menyampaikan ke satuan pendidikan yang menyatakan siap melaksanakan PTM. Ini juga sudah kita ikuti tahapannya. Kemudian mengkoordinasikan tim MONEF, ini juga sudah. Satgas Penanganan COVID Kecamatan menetapkan atau memberi izin. Nah, ini juga memberi izin sudah, namun kita nanti akan dinilai lagi apakah layak dan tidak layaknya. Nah, saya tidak akan berlama-lama di bagian ini, nanti akan di-sharing. Saya akan sharing ini PowerPoint-nya melalui wali-wali kelas supaya boleh dibaca karena keterbatasan waktu ya. Dan ini adalah langkah-langkah tahapan tindak lanjut fase MONEF. Yang pertama adalah diskusi, refleksi, hasil MONEF sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rekomendasi sekolah yang layak menjadi piloting PTM terbatas. Kemudian menetapkan rekomendasi sekolah yang layak menjadi piloting PTM terbatas, menyiapkan rekomendasi tersebut kepada Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang keempat, memotivasi dan membina sekolah yang direkomendasikan atau diizinkan melaksanakan PTM terbatas. Jadi tidak serta-merta nanti tiba-tiba tatap muka, kemudian tidak ada pembinaan ya, kita tetap dalam pemantauan. Yang kelima, memberikan arahan kepada sekolah yang tidak direkomendasikan menjadi PTM terbatas agar mempersiapkan diri supaya bisa melaksanakan PTM terbatas pada tahap selanjutnya. Di poin 5 ini adalah gambaran bagi kita semuanya, baik guru, siswa, maupun orang tua, bahwa ada kemungkinan sekolah kita tidak diizinkan berdasarkan hasil kunjungan atau verifikasi penilaian dari tim yang sudah ditunjuk. Nah, tugas kita kalau tidak layak gimana? Kita harus lebih mempersiapkan lagi. Kemudian, yang keenam, melakukan evaluasi. Yang ketujuh, jika terjadi tindakan yang mengabaikan protokol kesehatan, camat dapat menghentikan pelaksanaan PTM. Nah, poin yang ketujuh ini, jika sudah diizinkan, kita semua warga sekolah wajib untuk mentaati protokol kesehatan. Karena kalau diabaikan, ada yang suka lepas-lepas masker dan lain sebagainya, terpaksa sekolah akan ditutup. Nah, ini adalah orang tua. Sebagai orang tua, apa yang harus dipersiapkan orang tua
Nah, ini yang pertama, mungkin jika ada Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini, sebelum berangkat sekolah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, pilek, tidak ada gangguan kulit, mata sehat, tidak muntah, tidak diare, selera makannya baik, dan tidak ada keluhan yang lain. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah selalu memberi sarapan pagi terlebih dahulu. Ini dimohon dengan sangat anak-anaknya diberi sarapan terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. Mengingatkan untuk selalu membawa dan menggunakan masker cadangan serta sedia hand sanitizer. Jadi jangan hanya bawa satu masker, tapi bawa masker cadangan. Berikutnya, memastikan tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. Karena biasanya itu perhiasan itu kan sering kita gunakan. Itu rentan sekali nempel bakteri dan virus di situ. Demikian juga jam tangan. Kemudian, memberi bekal makanan dan minuman dari rumah. Berikutnya, memastikan putra-putri untuk membawa buku atau perlengkapan alat tulis sendiri, menghindari meminjam pada teman. Ya, ini ya, kadang sering sekali penghapus aja pinjam, pulpen pinjam, pensil pinjam, hindari. Kemudian, mengingatkan pada putra-putrinya untuk langsung menuju sekolah, tidak mampir-mampir. Nah, adik-adik, ini juga tolong dipahami, jangan mampir-mampir ke tempat lain. Kemudian, jika mengantar dan menjemput, hendaknya berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Jadi nanti pihak sekolah akan menyiapkan tulisan ya, batas mana yang boleh dilewati oleh orang tua maupun tamu. Kemudian, dari rumah langsung menuju sekolah, tidak mampir-mampir. Oh, ini saya ulangi lagi. Harusnya sudah ada di poin sebelumnya. Nah, berikutnya, untuk siswa. Nah, ini penting adik-adik. Apa yang harus siswa persiapkan dan diperhatikan? Yang pertama, saat berangkat sekolah. Ini berangkat sekolah harus dalam kondisi sehat. Adik-adik harus sudah sarapan dalam kondisi yang stabil. Harus selalu menggunakan masker. Kemudian membawa masker tambahan, serta kalau bisa membawa hand sanitizer walaupun hand sanitizer sudah disediakan sekolah. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan, membawa bekal dan minum dari rumah, membawa buku perlengkapan alat tulis sendiri, hindari meminjam, hampir sama ya dengan yang harus disiapkan orang tua. Kemudian, ini mohon maaf, ini karena dari sekolah lain, itu ada yang beribadah, jadi dikatakan membawa perlengkapan alat sholat pribadi. Kemudian jika menggunakan kendaraan, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Nah, yang perlu saya sampaikan, SOP ini disadur dari SOP yang diterbitkan oleh Kota Bandung ya. Kemudian saat masuk lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker, ini wajib ya. Melakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan. Kemudian larangan masuk ke lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah maupun tamu sekolah jika memiliki demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, dan sesak nafas. Kemudian bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang penyakit yang rentan imun dan di atas 45 tahun dapat mengajukan izin melaksanakan tugas secara daring. Berikutnya, seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan dengan suhu badan normal di bawah 37,3 derajat Celcius diperbolehkan masuk lingkungan sekolah. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan suhu di atas 37,3 derajat ditempatkan di ruang isolasi dan berkoordinasi dengan orang tua atau keluarga. Setelah lolos screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pada kondisi tertentu, jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan COVID-19, maka wajib melaporkannya
kepada tim gugus COVID-19 sekolah. Nah, kemudian ini adalah mekanisme pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Pokoknya kita harus rajin mencuci tangan. Nanti di beberapa lantai akan disediakan tempat cuci tangan yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Kemudian peserta didik dan pendidik wajib memakai masker, pendidik wajib menggunakan sarung tangan, peserta didik dengan hambatan pendengaran, dan pendidik yang mengajar peserta didik dengan hambatan pendengaran wajib menggunakan face shield transparan. Peserta didik tidak perlu cium tangan, pendidik cukup ucapkan salam ya. Jadi tidak ada lagi cium tangan tapi salam namaste kayak orang India kalau memberi salam. Disarankan pintu kelas dibuka oleh pendidik. Peserta didik menempati tempat duduk di kelas, diatur satu kursi untuk satu orang. Nah ini tolong diperhatikan. Dulu kalau tatap muka biasa senengnya nempel-nempel ke temannya. Sekarang harus dihindari karena jaraknya minimal 1,5 meter. Jika terdapat peserta didik yang kurang atau tidak sehat, lebih baik diistirahatkan di UKS atau dipulangkan dan dicatat. Jadi nanti ada tim Satgas yang akan mencatat. Kemudian pendidik selalu mengingatkan perlunya melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. Selama pembelajaran, pendidik tidak terlalu banyak bergerak mobilitasnya, dibatasi dan disarankan memakai face shield. Selama pembelajaran, antara pendidik dan peserta didik selalu menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Peserta didik atau pendidik tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis atau perlengkapan sekolah. Sebelum dan sesudah menggunakan alat dalam pembelajaran, senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Selama pembelajaran, pendidik harus selalu mengontrol kondisi kesehatan peserta didiknya. Kemudian, saat istirahat, peserta didik makan dan minum tetap berada di dalam kelas jika ada diizinkan pendidik untuk ada istirahat. Kemudian pulang sekolah, selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Khusus buat anak didik di Pacim yang dulu suka nongkrong di Poras. Kalau habis pulang sekolah, mohon tidak kayak dia, harus langsung pulang. Menggunakan masker, kemudian jika menggunakan angkot, kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Sampai di rumah langsung mandi, ganti pakaian. Kemudian tidak berkerumun. Hindari melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Jadi mandi dulu, baru beraktivitas dan berkontak fisik dengan anggota keluarga. Lalu bagaimana dengan kesiapan sekolah? Ini sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dan dalam keadaan bersih dan sehat. Tentu ya, sekolah kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Dengan cara seperti apa? Kami sudah membentuk tim Satgas gugus tugas COVID-19 tingkat sekolah. Kemudian menyiapkan media sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk, banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat strategis lingkungan sekolah, menyediakan alat pengukur suhu atau termogan untuk melakukan proses screening kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap tempat cuci tangan, dan cairan pembersih tangan. Menyediakan suatu ruangan isolasi dilengkapi APD level 1, baju celana dan celana plastik, sarung tangan, masker, dan face shield. Menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan lengkap dengan sabun atau hand sanitizer di sekitar pintu gerbang masuk sekolah, di depan kelas, dan di tempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan. Menyediakan dan melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik. Kemudian mengatur jaga jarak bangku di dalam kelas dengan jarak minimal 1,5 meter antara peserta didik. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum bersama.
menyiapkan cadangan masker jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker atau masker rusak. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, kebersihan kelas, dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari termasuk lingkungan sekolah. Tidak membuka kantin. Nah, ini adalah alasan mengapa adik-adik harus membawa bekal. Dan menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dari rumah. Menutup tempat bermain atau berkumpul. Sekolah menyiapkan dukungan unit kesehatan sekolah, UKS, dan tenaga kesehatan. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya segera setiap pagi. Dan ini adalah diusahakan setiap kelas ada tempat sampahnya. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 2,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya. Nah, ini kenapa hanya 2,5 jam? Karena memang peraturan yang dibuat oleh Dinas Kota Bandung, kita hanya diizinkan masuk 2 jam. Nah, setengah jam yang berikutnya itu untuk apa? Untuk kegiatan renungan pagi atau ibadah ya. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan. Membuat peraturan lalu lintas warga sekolah. Pintu masuk dan pintu keluar dibedakan. Ini adalah tugas sekolah yang harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kami mempersiapkan ruangan yang sudah kami susun sedemikian rupa, dibantu oleh wali kelas masing-masing. Kami tidak bisa menampilkan semua gambar, ini hanya gambar yang mewakili. Kemudian untuk wastafel, toilet yang bersih, spanduk-spanduk juga sudah dipersiapkan oleh sekolah. Dan di sini kantin, mohon maaf, ditutup. UKS juga ruangannya sudah dipersiapkan dengan bed yang sangat memadai dan ruangan yang cukup luas. Dan untuk kegiatan verifikasi, kunjungan dari dinas juga sudah dilaksanakan. Sekian dari saya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Mohon maaf tidak ada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab untuk adik-adik yang belum jelas, mungkin orang tua yang belum jelas, mohon ditanyakan secara pribadi kepada wali kelas atau kepada saya atau kepada kepala sekolah. Untuk sosialisasi kepada orang tua akan dilaksanakan secara bertahap dan diinformasikan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati.